Damai sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul yaitu Pembawa Damai. Kita membaca di dalam Roma 12 ayat 18. Dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tujuan Allah bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan sebenarnya adalah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi terkadang perdamaian itu tidak dalam kendali kita. Contohnya, saudara sebagai orang percaya yang sudah tahu firman, suatu waktu terjadi perdebatan antara suami dan istri, misalnya bisa dengan anak-anak kita, antara anak dengan anak, mungkin dengan sahabat atau partner kerja kita di kantor, dimanapun, dengan siapapun. Intinya ada perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih. Kemudian terjadilah perselisihan yang membuat salah satu terluka hatinya. Namun akhirnya saudaralah yang menyadari, yang ingat kepada firman Tuhan, memutuskan untuk berdamai. Saudara mengambil keputusan untuk meminta maaf sekiranya sudah melukai hati lawan bicara saudara. Tapi pihak satunya ini masih tidak terima mungkin, atau masih jangget, tidak mau berdamai, tidak mau memaafkan. Atau bisa juga kondisi di mana saudara itu disadarkan di awal. Wah, kalau diteruskan ini bakal terjadi pertengkaran. Lalu saudara memilih untuk menjadi pendamai dengan cara tenang dulu, mundur dulu, ya berpikir dulu. Dengan sadar sepenuhnya tidak mengutamakan ego, tetapi mengutamakan damai dulu saat ini. Sekalipun lawan saudara seperti singa yang terus mengaum, sepertinya tidak puas kalau nggak sampai jeder ya terjadi sesuatu. Tetapi saudara memutuskan untuk tetap dalam kondisi damai. Inilah yang dimaksud dengan sedapat-dapatnya atau sebisanya bagi saudara yang sadar dan mengerti firman Tuhan, lakukan sesuatu untuk bisa berdamai kembali. Tetapi jika pihak lain tersebut tidak mau berdamai, ya sudah. Janganlah kita ikutan jengkel, mangkel, dan akhirnya memusuhi dia juga. Tetapi doakan, serahkan kepada Tuhan supaya hatinya dijamah, dipulihkan sehingga mau berdamai kembali. Yang penting dari saudara sudah mengusahakan perdamaian tersebut. Yesus yang adalah anak Allah disebut sebagai Raja Damai. Kita yang percaya dan sudah menerima penebusan disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kita juga adalah pembawa damai. Paulus berkata di 2 Korintus 13 ayat 11, kita ini bukan anak kecil lagi. Ayo usahakan untuk menjadi dewasa dalam sifat dan karakter kita. Ya, kita akan baca 2 Korintus 13 ayat 11. Dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya, sempurna di sini adalah akil balik atau dewasa. Dalam hal apa? Yang pertama, tahu membedakan mana yang baik dan buruk. Ini yang dimaksud dengan sempurna, akil balik atau dewasa. Yang kedua, dalam hal perkataan dan perbuatannya itu sebijaksana mungkin, penuh pertimbangan. Ya. Yang ketiga adalah sifat dan karakter yang suka damai. Bukan suka bertengkar seperti yang sering dilakukan oleh anak kecil yang belum mengerti segala sesuatu dan belum dianggap dewasa. Nah, selanjutnya dikatakan di ayat tersebut, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka
Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Masing-masing kita punya cara yang berbeda-beda dalam belajar akan sesuatu hal. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan hari ini dan sama-sama belajar untuk sehati sepikir dalam hidup bersama di dalam keluarga. Usahakanlah damai sejahtera di dalam keluarga kita. Mungkin ada yang tinggal di luar kota atau tinggal bersama dengan orang-orang lain yang bukan keluarga kita. Mungkin ada yang sering berkumpul bersama-sama dengan komunitas saudara. Mari usahakanlah damai sejahtera di dalamnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sehati dan sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka percayalah, kita akan menuai hasil seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 11 di kalimat terakhir, yaitu maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkaulah yang menjadi teladan kami untuk membawa damai sejahtera di muka bumi ini. Dan kami adalah anak-anak-Mu, dan kami juga sanggup untuk menjadi pembawa damai di dalam lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami akan melakukan, kami akan mempraktekkan, dan kami percaya damai sejahtera-Mu itu mengalir dalam pikiran dan hati kami, dan itu menular di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap umat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pimpin sepanjang hari ini untuk melakukan apapun yang menjadi kegiatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada